Kita pernah menjalani pelatihan fisik dan mental di berbagai fase kehidupan kita, mulai dari pelatihan olahraga, pendidikan, hingga pelatihan kerja yang menuntut kedisiplinan dan ketahanan. Tujuannya jelas, membentuk kemampuan, karakter, dan daya tahan kita, agar siap menghadapi realitas yang lebih menantang. Setiap pelatihan bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi evaluasi tersembunyi, yang mengukur apakah kita mampu naik ke tahap selanjutnya. Hal yang sama berlaku dalam perjalanan spiritual kita. Di dalam hidup ini, kita akan menghadapi berbagai bentuk pelatihan batin, yang kadang datang dalam bentuk yang tak kita duga. Bisa berupa kesulitan, penundaan, kegagalan, atau bahkan kesuksesan. Setiap momen itu membawa pesan, dan mengandung pelajaran yang tak tertulis. Pelatihan batin adalah ruang evaluasi, yang diatur oleh Sang Pemilik kehidupan, untuk menilai seberapa jauh kita tumbuh, sejauh mana kita memahami nilai-nilai ketulusan, kesabaran, dan pengabdian. Pelatihan spiritual tidak terlihat, tidak diumumkan sebelumnya, dan tidak ada pemberitahuan kapan dimulai atau berakhir. Namun kita semua mengalaminya, entah dalam sunyi atau dalam riuh kehidupan. Dan justru karena tak terlihat, seringkali kita lengah dan tak menyadari bahwa kita sedang diuji. Tapi jika kita peka dan mau belajar, setiap ujian spiritual adalah pintu untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam pemahaman, keteguhan, dan kedewasaan jiwa. Berikut 6 bentuk pelatihan spiritual yang umum dialami manusia, dan masing-masing membawa misi tersendiri dalam membentuk diri kita. 1. Pelatihan dalam bentuk penantian. Ada masa dalam hidup ketika kita berdoa tanpa henti, memohon, berharap, bahkan menangis. Namun jawaban tak kunjung tiba. Segala upaya terasa buntu, seolah-olah alam pun ikut diam. Disinilah letak pelatihannya. Menunggu bukan sekadar pasif. Menunggu adalah aktif, menjaga harapan, tetap bersyukur, dan memelihara kepercayaan pada waktu Tuhan. Pelatihan ini melatih ketekunan iman, mengajarkan bahwa waktu kita tak sama dengan waktu ilahi. Seringkali keterlambatan adalah bentuk perlindungan atau penundaan yang membawa kedewasaan. Mereka yang lulus dalam pelatihan ini akan menemukan ketenangan yang tak bergantung pada jawaban doa, tetapi pada keyakinan bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik dan kapan yang paling tepat. 2. Pelatihan dalam bentuk kesendirian. Ada kalanya kita dijauhkan dari semua yang biasa. Orang-orang menjauh, keramaian terasa asing, dan kita merasa seolah berjalan sendiri. Meskipun secara fisik masih berada di tengah banyak orang, perasaan sepi itu menghantui. Tapi jangan salah, kesendirian seringkali adalah panggilan untuk kembali ke dalam, untuk mendengarkan suara hati yang selama ini tertutup bising dunia. Tuhan kadang menjauhkan kita dari manusia, agar kita kembali kepadanya, karena hanya dalam sunyi, jiwa bisa mendengar dengan jernih, dan mengenali kembali siapa dirinya sebenarnya. Kesendirian bukan hukuman, melainkan panggilan suci, untuk kembali menyatu dengan diri dan ilahi. 3. Pelatihan dalam bentuk pertentangan dan penolakan. Kita mungkin menghadapi pertentangan keras, baik dari orang yang kita kenal, maupun dari mereka yang bahkan tak mengenal kita. Penolakan, fitnah, atau cemoohan bisa datang tiba-tiba, dan membuat kita mempertanyakan jalan yang sedang ditempuh. Namun justru di tengah tekanan seperti itulah, keyakinan kita diuji. Apakah kita tetap memilih yang benar, meski diserang dari segala arah? Pelatihan ini tidak mudah, tapi ia melatih keteguhan, dan membentuk keberanian untuk berdiri tegak, meski angin bertiup kencang. Dalam diam, Tuhan sedang menyaksikan. Apakah kita bertahan pada prinsip, atau mundur karena takut kehilangan persetujuan orang lain? 4. Pelatihan dalam bentuk kesuksesan dan kelimpahan. Mungkin ini terdengar aneh, tapi kesuksesan justru bisa menjadi ujian paling berat. Ketika semua yang kita minta diberikan, ketika doa dikabulkan, rezeki melimpah, posisi meningkat. Di saat seperti itu, ego seringkali ikut naik, dan kita merasa seolah semuanya hasil kerja keras semata. Disinilah letak pelatihan batin kita. Apakah kita masih ingat siapa yang memberi segalanya? Apakah kita tetap rendah hati,
bersyukur, dan berbagi, atau justru jatuh dalam kesombongan dan lupa diri? Kekayaan dan kekuasaan bisa jadi ujian halus yang tanpa sadar menjauhkan kita dari sumber segala karunia. Mereka yang lulus pelatihan ini adalah mereka yang mampu menundukkan ego dan menjadikan kesuksesan sebagai alat untuk berbuat baik. 5. Pelatihan dalam bentuk godaan terhadap integritas. Ada waktu ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai, dan kita bisa saja memilih jalan pintas atau melakukan hal yang tak sesuai dengan prinsip. Disinilah pelatihan integritas berlangsung. Integritas bukan soal pencitraan, bukan tentang siapa yang terlihat baik, melainkan tentang siapa yang tetap lurus meski berada dalam situasi yang menggoda. Mereka yang jujur saat tidak diawasi, mereka yang tidak korupsi meski punya kesempatan. Itulah orang-orang yang lolos dari pelatihan berat ini, karena bagi mereka nilai moral lebih penting dari keuntungan sesaat. 6. Pelatihan dalam bentuk kritik dan penilaian buruk. Tak semua orang akan menyukai kita, dan tak semua yang mereka katakan itu benar. Tapi ada kalanya kata-kata menyakitkan justru menyimpan pelajaran besar. Pelatihan ini mengajarkan kita untuk memilah mana yang bisa diambil sebagai masukan, dan mana yang harus dilepaskan. Jangan biarkan hati hancur oleh komentar yang tak membangun. Tapi juga jangan abaikan masukan yang bisa memperbaiki kita. Orang bijak mampu mengambil emas dari lumpur dan menjadikan kritik sebagai cermin, bukan sebagai cambuk. Pelatihan ini mendidik kita untuk lebih kuat, lebih terbuka, dan tidak terlalu mudah goyah oleh opini orang lain. Dalam semua bentuk pelatihan ini, yang diuji bukan hanya kemampuan kita, tetapi kualitas jiwa kita. Setiap tahapan yang kita lewati membentuk kita menjadi pribadi yang lebih utuh, lebih matang, dan lebih layak untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Ingatlah, semua pelatihan spiritual ini bukan tanpa tujuan. Tuhan tidak sedang menghukum, melainkan sedang mempersiapkan agar kita mampu melangkah lebih jauh dalam perjalanan menuju cahayanya. Dan ketika kita mampu bertahan, belajar, dan tetap berserah, maka pelatihan ini akan menjadi batu loncatan menuju pencapaian spiritual yang lebih tinggi dan kehidupan yang lebih bermakna.